Dengan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Ustadz Fakih Yarjani. Beliau adalah calon Bupati nomor urut 1. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai bersama beliau. Kita akan dialog interaktif juga. Nanti silahkan kepada para penanya ya. Tapi sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan beliau. Kita dengarkan dulu pemaparan dari beliau. Oke, kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Salam buat sahabat Al-Khair dan juga seluruh warga Hulu Sungai Tengah. Terima kasih banyak kepada Ibu Nunoy dan Bapak Jam'ul Jawami yang memperkenankan kami untuk bisa berpartisipasi dengan undangan setiap pasangan calon, insya Allah nantinya untuk menyampaikan salam dan pesan-pesan buat masyarakat Hulu Sungai Tengah, wabil khusus kepada sahabat-sahabat Radio Al-Khair. Nama ulun Haji Fakih Yarjani. Ulun bagana di Barabaya, sekolah dari SD, SMP, SMEP dulu dan SEMEA. Kemudian ke pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Jadi hampir mulai halus sampai waih ini ada di Barabaya. Jadi ulun ini adalah salah satu pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2020. Yang melatar belakangi ulun ini maju lagi untuk menjadi pejabat di Hulu Sungai Tengah ini berdasarkan sebuah pengalaman. Jadi ulun tahun 2009 yang lalu pernah diamanahi menjadi ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana di waktu pembahasan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ulun memimpin sidang. Jadi hampir 2 hari 2 malam pembahasan. Ada satu yang ulun ingin bisa dibantu oleh pemerintah daerah, itu berkaitan dengan kenaikan honor daerah buat guru-guru TK Al-Quran. Di mana di tahun 2009 itu honor daerah guru-guru TK Al-Quran itu sebanyak 150.000 rupiah per bulan. Nah, keinginan ulun waktu itu agar setiap guru ini mendapatkan kenaikan honor daerah menjadi 250.000 rupiah. Nah, tapi ternyata pemerintah daerah hanya mampu menyetujui untuk menaikkan 175.000 rupiah. Jadi selawe Rp1.000 ya kawa membantu menaikkan. Alhamdulillah tahun 2010 ulun maju lagi mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tercinta ini. Jadi ulun maju dengan almarhum Haji Harunur Rasid. Beliau calon bupatinya, ulun calon wakil bupatinya. Alhamdulillah masyarakat Hulu Sungai Tengah banyak memberikan amanahnya kepada kami, sehingga kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Alhamdulillah ulun kada lupa dengan keinginan waktu menjadi ketua DPR, yaitu ingin menaikkan honor daerah buat guru-guru TK Al-Quran agar 175.000 ini bisa kita naikkan menjadi 250.000 rupiah. Alhamdulillah ternyata setelah menjadi wakil bupati di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini begitu mudah untuk bisa menaikkan honor daerah ini. Di samping duitnya ada, dan ternyata beda menjadi seorang nomor 2 di pemerintahan daerah ini dibandingkan ketua DPR. Nah, alhamdulillah kada sampai sidang 2 malam membahas tentang kenaikan ini. Alhamdulillah pemerintah daerah tahun 2010 menaikkan menjadi 250.000. Nah, dari pengalaman inilah kami ingin Bu Nunoy, Bapak Jamul Jawami, kita perlu berisi kekuasaan, kita perlu berisi jabatan dengan niat agar kita bisa banyak membantu masyarakat kita, khususnya masyarakat yang belum senyaman kita nih hidupnya. Nah, oleh karena itu ulun menginginkan mudah-mudahan ulun lawan Pak Abu Yazid Bustami, yang sebagai calon wakil. Beliau ini adalah salah satu dari pejabat senior di Hulu Sungai Tengah. Hanya beliau alhamdulillah mau mendampingi ulun bercalon untuk mengabdikan diri buat masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, walaupun beliau harus meninggalkan jabatan yang masih mestinya dipegang 4 tahun lagi. Nah, jadi beliau ini mengambil pensiun dini. Nah, beliau ini orang Barabai juga. Orang asli Barabai. Orang asli Barabai. Mama Sidin orang Maringgit, orang Muara Rintis. Abah Sidin orang Hapulang. Nah, jadi ada orang luar Barabai, besar di Hulu Sungai Tengah dan mengabdikan diri di Hulu Sungai Tengah ini. Jadi hampir 30 tahun beliau ini menjadi PNS di Hulu Sungai Tengah ini. Nah, itulah mungkin sebagai pengantar buat kami ingin maju dan ingin menggunakan uang HST yang saat ini hampir 1,3 triliun. Ibu Nona, jadi banyak nih duit Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sudah hampir mendekati 1,3 triliun. Keinginan kita uang sebanyak ini lebih kita utamakan untuk di samping membangun generasi yang unggul dan mandiri, tapi juga sekaligus memprioritaskan pelayanan yang baik buat orang-orang miskin di benua kita ini. Nah, kira-kira itu saja untuk awal pertemuan kita. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan ini sebagai sebuah wasilah, sebuah perantara untuk kami tertolong dengan adanya siaran ini, karena dengan adanya pandemi COVID ini pertemuan-pertemuan itu tidak sebebas sebagaimana di luar pandemi COVID. Terima kasih. Ya luar biasa luar biasa sekali ya apa pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Fakih terkait dengan niatnya dan juga keinginannya untuk membangun Banua dengan berbekal pengalaman yang luar biasa ya. Oke, kita sebentar kita break dulu, silakan Ustadz Jamul. Mikrofon Ustadz suruh nyari. Coba Pak, kada berminta pisah, suara yang kurang jelas tadi. Yang diserahkan mungkin lah. Bagus. Tertahan itu. Tinggi tertahan. Ini kalau bisa bajuin audio kok. Ada salah. Anu pang ya. Apa masker aja Ustadz?
Atau Bermasker apa di mana? Kalau sebelah Michelin kan itu gua. Nah, kayak ini Masker anak di bawah Agak itu ada. sama dianya. Nah, Nah, itu aja misalnya. bisa. supaya suaranya tembus. Hah? Ini udah mana dia? Nggak usah pakai langsung udah baju ya. Ini aja kita. Jadi kalau dia nangkap secara dulu ini. Cek ke dalam secara biasa lah. Nyari. Nyari. Berarti para api kopi sih kan. Karena nah, para kis setelah. Iya. Bapingkot kah? Ya, bingung Oke, apa? iya. Bengkot juga sih. Oh, minum saja dulu biar nah. Oh, Ini iya. radio ini Nah, ada itu. saham kita. Minum dah tuh. Pak non tuh kan kopi kan jualan pajo apa oh wah cara sok bener ini aja kan santai aja tuh kita gesak kan kita nih dikira hidup itu kayak formal bener itu kan ini kan yang kayak di Bagus, anak kemarin ya. Radio santai aja. santai kita biar oh ini oh ini harus wajib aja di radio jadi dia gugup ya betek-tek gimana sih betek-tek kan biar mengalir gitu biar Gimana? Hah? Ada tuh, bukan sampai yang nyamak di sini. Episode kalau jelas deh. Ini kopi ini kan baik sudah. Kenapa? Masa topik kenapa? Bawa minum? Nah, disuruh dulu ikannya. Silakan tuh, coba tuh, lanjut aja Pian. Kenapa? Iya. Oh, tinggiakan all headset, oh dong, tripod tinggiakan. Ah. Tuh, gitu kan. Ya, sep. Dah. Tadi kami tinggalan. Lihat yang landscape tadi di Madi kan? Masih hidup. Ah, ya. Karena di jeda. Jadi Ustaz Jaleh Pun, supaya jangan kaku lon. oke. Dan kan ya. Kada mesti berwaktu Ah, jeda. Jadi bila ulun ampeh jeda kata Jaleh. oke. Nah, abinya biar tak lebih-lebih mari udah 5 menit pemain. Oke. Kita fleksibel aja teh. Iya. Oke. Asal ya Kak. Sambil itu nama musik. 4-3-2-1. Apa? 4-3-2-1 ya sebenarnya. Ya kembali lagi. Ya, kembali lagi bersama kita di sini di Radio Suara Al Khair Barabas 92,7 FM, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Pagi hari ini kita berngobrol santai bersama paslon nomor 1. Ya, kepada Ustaz Fakih kita mungkin berbincang-bincang santai ya. Tadi luar biasa sekali keinginan apa sih cita-cita dan tujuannya untuk kenapa menjadi mencalonkan diri dan berbekal pengalaman ya tadi Ustaz ya. Bisa disampaikan Ustaz visi misi dari paslon nomor 1 ini apa ya, Dok? Nih, silakan. Terima kasih Bu Nonoy. Jadi visi kami ke depan Hulu Sungai Tengah ini adalah tempat yang nyaman dan aman.
nyaman dan aman ya. buat luar biasa. warga Hulu Sungai Tengah pada khususnya dan juga siapapun yang datang ke Hulu Sungai Tengah. Jadi suasananya damai, Ya. suasananya sejuk, dengan alam yang masih bisa dinikmati, Alam yang ya, masih alam dinikmati. yang masih perawan lah istilahnya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan karena kita sudah punya azam yang kuat, punya tekad yang kuat. Ya. Kalau kami nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Nggih. kami tidak akan mengizinkan penambangan ada di Hulu Sungai Tengah ini. Biar kita akan mengelola daerah kita tanpa harus mengorbankan lingkungan. Ya, betul sekali, Ustaz. Di samping juga sebagaimana kita telah mencabut izin adanya penanaman atau perkebunan sawit di tempat kita, kita tetap akan melakukan bahkan pendampingan dari awal buat masyarakat petani dan perkebunan serta perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan juga di visi kami ini kami menginginkan bahwa kita akan memulai pemerintahan yang elegan, yang ramah gitu, dengan masyarakat kita yang memerlukan pelayanan buat masalah-masalah yang mereka harus selesaikan. Dan juga mudah-mudahan nantinya dengan adanya pelatihan-pelatihan, mudah-mudahan kedepannya HST ini punya SDM yang unggul, semoga menjadi orang-orang yang mandiri. Iya. Luar biasa sekali ya. Berarti apa sih pasangan calon nomor 1 ini mengusungkan Sek Meratus ya, Tat? Menjaga untuk Meratus tetap lestari, mempertahankan supaya jangan ditambang. Jadi kemarin kami sejak awal di tahun 2000 ketika itu saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Okay. Ketika mendengar ada keinginan seorang pejabat di provinsi yang ingin mengadakan tukar guling. Jadi tukar guling kawasan Pegunungan Meratus HST ini dengan sebuah perusahaan besar, perusahaan tambang besar. Nah, ketika itu kita meminta kepada kepala daerah di waktu itu Bapak Dr. Andes Haji Saiful Rashid MM agar menyiapkan berkas hutan lindung kita. Oh ya, hutan lindung. Jadi ulun dengan bantuan Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan ke Departemen Kehutanan RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak Insinyur Dr. Insinyur Haji Mahmudi Ismail MSc. Beliau ini adalah salah satu petinggi di Partai Keadilan waktu itu sebelum ada Sejahteranya. Nah, sehingga sejak tahun 2000 itu kita komitmen untuk tidak ada penambangan di Hulu Sungai Tengah ini. Masih banyak yang lain. Sejak tahun 2000 ya? Sejak tahun 2000 sudah kita punya komitmen ini, saja. bukan baru-baru ini. Apalagi saat ini alhamdulillah ada orang-orang lain juga ikut berbicara dan berbuat untuk mempertahankan daerah kita ini agar bebas dari penambangan. Dan dari beberapa desa, jadi alhamdulillah saat ini Bu Nunoy, kami lebih dari 80 desa yang kami datangi. Wah, luar biasa saat ini. Nah, jadi di saat itu ada pertanyaan berkaitan tentang penambangan batu bara di Hulu Sungai Tengah. Jadi jer ulun, kalau nantinya ulun terpilih jadi Bupati Hulu Sungai Tengah dan ternyata tidak mampu untuk menahan, mungkin dalam tanda petik, adanya penambangan batu bara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tercinta ini, ulun beberapa kali menyampaikan kepada masyarakat, ulun akan berhenti dari Bupati Hulu Sungai Tengah. Luar biasa, pasang badan Pasang ya, Kak? badan gitu. Untuk mempertahankan Meratus tetap Tetap lestari. Tetap lestari. Dan- Kan katanya kan Meratus ini kan yang pegunungan yang ada di HS ini kan benteng terakhir ya, Iya. Kak? Kita kabupaten yang masih mempertahankan pegunungan masih alami. Iya. Ya. Jadi Hulu Sungai Tengah ini sebenarnya Meratus itu adalah sebuah potensi untuk kita jadikan di sana wisata, ekowisata lah istilahnya. Iya, Dan destinasi setahu wisata. kita, Unonoy
beberapa tahun ini setiap mendekati tanggal 17 Agustus itu bahkan ada pencinta alam atau dari mahasiswa sebuah perguruan tinggi terkenal nih di luar Kalsel ini yang naik ke sana. Ke halo-halo ya, Ke halau-halau, ke Juhu. Nah, oleh karena itu kita juga memasukkan dalam program kami akan membikinkan tempat-tempat peristirahatan yang nyaman lah. Wah, luar biasa. Pas Buat banget tuh pencinta alam dan orang-orang yang ingin melihat sekali menikmati suasana alam Keindahan Sulawesi alam ya, Tengah, iya. Nah, jadi kita bikin beberapa tempat di situ ada kepanasan kalau hari panas, Mantap. ada kehujanan kalau hari hujan. Oke. Dan di situ kita siapkan ada toilet yang layak lah. Nah, buat orang-orang yang mau naik ke melihat pegunungan Pendaki kita. tadi ya. Nggih, jadi di sana banyunya kita ambil dari sumber air pegunungan, jadi ada pancur-pancur yang kita alirkan dengan pipa-pipa yang besar. Nah, itu bagian dari agar alam kita nih bukan ditambang tapi dinikmati oleh generasi setelah kita. Wow. Dan kita akan mendekati anak-anak muda. Jadi kita Berarti akan kaum milenial ya, Tat? iya. Programnya seperti apa untuk kaum milenial? Jadi kita akan nantinya mengadakan semacam workshop lah. Oh, pelatihan-pelatihan ya. Untuk bukan hanya datang ke pegunungan untuk menikmati, tapi bagaimana juga kita bisa tidak meninggalkan sampah-sampah nantinya di atas sana ketika setelah turun harus bersih. Tetap peduli lingkungan ya, Tetap meskipun peduli sudah lingkungan. trekking naik ke gunung, tapi peduli bawa sampahnya pulang. Iya. Dan ini mudah-mudahan salah satu pilar dari pemuda ini, kita akan membackup pramuka yang ada di Sulawesi Tengah ini. Wow, biasa. Pemerintah daerah nantinya akan memulai lah dalam artian membangun hubungan yang baik dengan adik-adik pramuka ini. Oh, ya. Karena ini orang-orang yang kami anggap jauh dari narkoba gitu, jauh dari pergaulan bebas dan lain-lain. Jadi kita akan bikinkan mereka ini, pramuka ini, sekretariat yang lumayan lah untuk mereka. Di samping nantinya kita juga akan membantu pendanaan Ya. dan untuk memberikan peralatan-peralatan umpamanya alat-alat outbound lah. Nah, untuk saat ini kita melihat ada tanah pemerintah daerah di belakang kantor Dandim. Nah, itu satu tempat yang mungkin nantinya mudah-mudahan disepakati. Iya, artinya mereka punya sekretariat yang layak lah. Nah, mudah-mudahan generasi ini nanti yang alih generasi nih, artinya orang jauh lebih baik dari kita mudah-mudahan nantinya. Kita menyiapkan generasi ya, Tat. Luar biasa sekali ya. Jadi paslon nomor 1 tadi peduli tentang pertanian, terus juga tentang milenial. Kalau yang mau dilihat seperti apa selanjutnya pasti yang diunggulkan dari paslon nomor 1. Silakan Ustaz. Ya, pendidikan adalah bagian memang dengan kewajiban 20% nih dari APBD ini kita akan kawal itu, dan kita sudah menyampaikan kepada beberapa teman-teman yang ingin berpartisipasi dengan kita, khususnya para ASN. Tapi kita mengingatkan bahwa ASN tidak boleh ikut dalam tahapan pemilu kada. Ya. Jadi kita nantinya akan membenahi khususnya dulu lembaganya, hanya dinas pendidikan. Ya, dinas pendidikan itu hendaklah diisi orang-orang yang punya jiwa, bukan hanya ahli dalam pendidikan, tapi juga ada jiwa sosial yang tinggi. Nah, jiwa sosial yang tinggi ya. Jadi agar nantinya anak-anak kita ini benar-benar mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Artinya yang kita dahulukan ada nilai-nilai akhlak, jadi keimanan dan ketakwaan akan lebih kita kedepankan dibandingkan mereka juga orang-orang yang pintar dalam bidangnya. Nah, jadi artinya jangan berharap nantinya kepala-kepala dinas di pemerintahan kami itu yang umpamanya 5 tahun tetap di situ. Artinya, artinya kita menginginkan mereka punya kinerja yang bagus, agar mereka ini
membawa perubahan yang baik dengan anak didik kita, khususnya bagaimana perubahan akhlak mereka, jauh dari kriminalitas, jauh dari kena narkoba gitu. Nah, jadi narkotika dan obat terlarang. Di samping juga mereka, ya kita minta komitmennya. Kalau Anda memang 1 tahun umpamanya dengan tidak membawa perubahan, kami akan meminta yang lain untuk melaksanakan amanah pendidikan ini dengan baik. Bagus, Ustaz. Diperlukan komitmen ya untuk Iya. membangun pendidikan di Bandung. Kayak contoh waktu apa sih negara Jepang di bom itu ya, Iya. yang ditanyakan kan Iya, berapa jumlah dokter dan guru yang masih tersisa. Berarti sangat mementingkan sekali ya tentang pendidikan dan juga kesehatan, Pak. Iya. Nih. Jadi kita Buronoy Hah? komitmen, artinya karena kita ini untuk mewujudkan Kabupaten HST ini menjadi kabupaten yang ramah gitu kan. Dalam pelayanan masyarakatnya juga mereka adalah orang-orang yang unggul dalam bidang masing-masing. Jadi saat ini juga sudah setiap anak-anak kita, Ya. kan, anak-anak kita yang berprestasi itu ada bantuan lah dari pemerintah daerah. Ada bantuan ya. Ada bantuan dan benar-benar didukung lah apa yang diperlukan mereka. Kemudian anak-anak yang lulus mengambil jurusan kedokteran namanya, kuliah, itu mereka akan mendapatkan beasiswa. Bagus, Ustaz. Supaya bisa kembali ke daerah ya, Nah, bangun kembali daerah kita. Artinya dengan ada komitmen mereka harus kembali ke daerah. Jadi kita perlu dalam artian tuh punya dokter orang Hulu Sungai Tengah sendiri, Orang benua ya. orang benua. Nah, Ulun punya pengalaman Apa tuh? Bununoy. Jadi waktu itu ada salah satu kawan kita kecelakaan di hari Lebaran. Kecelakaan di hari Lebaran, lalu dibawa ke rumah sakit. Tidak ada waktu satupun dokter yang di rumah sakit. Apakah dokternya pada saat itu libur, izin cuti? Pulang mereka, Oh. kebanyakan itu dokter kita orang di luar Kalimantan Selatan. Pulang kampung ya, Ustaz. Ya tidak jadi masalah siapapun yang melayani. Cuma kita ingin pelayanan itu tuntas. Karena sejak sore itu sudah dijahit lukanya itu. Tapi ternyata sampai maghrib, setelah maghrib nih diinformasikan ke Ulun, Ya. kawan Ulun ini betisnya tuh masih mengeluarkan darah. Berarti darahnya belum berhenti ya? Nah, belum berhenti. Oke. Akhirnya kita meminta bantuan. Kebetulan kita punya kenalan seorang dokter di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan. Berarti ya? Kebetulan beliau memang orang Surabaya tapi masih ada di Hulu Sungai Tengah. Standby beliau ya. Standby. Akhirnya sepakat beliau agar kawan Ulun ini kita kirim ke rumah sakit di Hulu Sungai Selatan ini. Berarti dirujuk ke sana ya, Dirujuk Kak, ke ya? sana. Karena kita SDM kita kemarin itu Belum tuntas, ya. tuntas. Kenapa nih masih ada daerah keluar? Setelah dibuka lagi jahitan tadi ternyata orang tua kita tuh urat bayang di betis kawan Ulun nih hampir putus. Serem banget. Belum dijahit dan untung kada meninggal nih orang. Nah, dengan kejadian ini lah kita menginginkan ke depan tuh banyak dokter-dokter orang Hulu Sungai Tengah juga. Nah, kita bantu pembiayaannya mereka sejak mereka kuliah agar mereka mau membangun di daerah masing-masing. Nah, dan juga sebagaimana dulu waktu jadi wakil bupati mendampingi almarhum Bapak Haji Harun Nur Rasid, itu dokter-dokter yang orang Hulu Sungai Tengah yang mau melanjutkan kuliah menjadi dokter spesialis. Ya. Itu kita bantu. Jadi program itu sampai ini masih ada. Disupport ya, Tat, ya, Support. dibantu gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya makin banyak dokter-dokter yang dari Hulu Sungai Tengah lah, di samping dokter di luar Hulu Sungai Tengah. Jadi kita memang ini sesuatu yang mendasar nih pelayanan pemerintah. Jadi kita menaruh kalimat sejahtera itu yang pertama bagaimana ketersediaan dalam artian pelayanan kesehatan buat masyarakat kita. Kemudian dua,
Kemudian juga bagaimana mutu pendidikan di Hulu Sungai Tengah ini lebih kita tingkatkan. Yang ketiga, ekonomi masyarakat kita harus juga lebih baik dari yang ada saat ini. Iya, luar biasa sekali ya program-programnya. Jadi Murah Kata Tersenyum ini sangat-sangat komplit banget ya. Apa namanya? Apa sih unggulan-unggulan program-program yang diandalkan? Oke, kita break sebentar. Kita dengarkan dulu sebuah lagu kepada yang sudah standby. Terima kasih sudah standby. Mari kita dengarkan lagu dari ya. Belum masuk. Belum keluar lah. Suaranya belum keluar. Deket teh, boleh minum, boleh makan dulu. Ini anu. Boleh situ nggak? Ada model gambar pembian set nih. Ini apa? Suaranya di mana? Ada bagi dua kan? You cannot start video lewat sini maksudnya. Kamu tidak bisa memulai katanya. Kamu tidak bisa memulai video karena host men-stop. Berarti ini pada jam itu aturannya. Nah, Tuan rumah. coba bang. Oke. Oke aman. Stay with video. Ya, nah sip. Oke. Tadi stop host kalau begitu kita buat ini. Nah, masuk kau deh. Coba layarnya bagi dua. Tadi kita sudah pendidikan, tapi kesehatan. Kalau add spotlight apa sih? Add spotlight apa? Spotlight berarti ya spotlight dibagi dua. Kalau enggak nih ada add spotlight, ada replace spotlight. Replace. Replace. Taruh lagi. Nah, satu lagi dah. Ya. Klik apa tadi yang nonton jauh-jauh yang? Nah, tahu nih. Join. Sini nggak lihat, sini nggak jalan, nyari masuk deh, Hah? nyari masuk. Mari. Jadi sungin kan? Terus nyaman lagunya, musiknya Bro. Tadi Pak Haji. Jadi hari Jumat tadi jadi Arab khusus ada yang acaranya. Ini memang Artinya anunya iramanya ini kada kalah kita rock.